Hai guys, kita jumpa lagi dalam kisah kehidupan nyata. Kisah kali ini berjudul Haruskah Ku Berbagi Suami Dengan Adikku. Tanpa menunggu lama, mari kita ikuti kisahnya. Aku ibu rumah tangga biasa, suamiku bekerja di sebuah perusahaan swasta dengan kedudukan yang lumayan. Aku dikaruniai 2 orang anak yang manis, dua-duanya perempuan. Mereka tumbuh dengan sangat baik, tak ada kekurangan dalam segi apapun. Lahir dan batin mereka terpenuhi, sehingga mereka tumbuh menjadi gadis kecil yang cantik. Kala itu, aku hidup sangat bahagia. Tak pernah merasakan susah. Apa yang aku inginkan semuanya terwujud. Seiring dengan berjalannya waktu, tibalah di mana aku mulai merasakan pahit getirnya kehidupan. Jiwa dan ragaku seakan tak bisa menerima keadaan. Pada suatu hari, selagi aku memasak untuk makan siang anak-anak, tiba-tiba telepon di ruang tamu berdering. Aku dengan terburu-buru menuju ruang tamu untuk mengangkat telepon. Dari seberang, aku mendengar suara seorang laki-laki. Halo, apa benar ini rumah Ibu Lisa? Oh iya Pak, saya sendiri. Bapak siapa ya? Saya petugas kepolisian Bu. Tolong Ibu segera datang ke rumah sakit Islam. Bapak Sukoco beserta istri mendapat musibah. Jawab laki-laki di seberang dengan terburu-buru. Ya Allah, ada apa dengan ayah dan ibuku? Semalam aku habis dari rumah mereka, bercanda dan bercerita. Dengan tanpa pikir panjang, aku pun bergegas pergi. Kutitipkan anak-anak pada pembantu di rumah. Sesampainya di rumah sakit, aku bertanya pada petugas jaga. Kebetulan Bapak polisi yang tadi menelponku masih ada di situ. Dia pun langsung membawaku untuk bertemu dengan kedua orang tuaku. Aku mengikuti langkahnya. Aku kira akan dibawa ke sebuah kamar tempat orang dirawat. Tetapi ternyata aku dibawanya ke kamar jenazah. Belum sampai masuk, kakiku sudah tidak berdaya lagi untuk melangkah. Air mataku pun tumpah ruah tak terbendung lagi. Ayah dan ibuku pasti sudah pergi untuk selama-lamanya. Ayah dan ibuku sudah pergi bersama-sama bertemu penciptanya. Karena kecelakaan mobil yang telah merenggut nyawa mereka. Kenapa kalian pergi begitu cepat? Sementara aku belum bisa membahagiakan kalian. Orang tuaku pergi meninggalkan aku dan adik perempuanku. Kami memang hanya 2 bersaudara. Kala itu adikku masih kelas 2 SMP. Karena memang jarak kami sangat jauh. Otomatis adikku menjadi tanggung jawabku. Untuk memudahkan pengawasan adikku, sebut saja Citra, tinggal serumah dengan kami. Alhamdulillah suamiku bisa menerima dan tidak keberatan sedikit pun. Citra tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dengan tubuh yang indah, tinggi, semampai. Banyak laki-laki yang melirik dan menggodanya ketika dia berjalan. Sehingga aku pun ekstra dalam menjaganya. Suamiku pun sangat sayang padanya. Dia tak segan-segan mengantar ke sekolah. Segala kebutuhan dicukupinya dengan baik. Tak ada bedanya dengan anak-anakku. Bahkan
Terkadang dia juga mau menjemput pulang sekolah jika jam bubar sekolah dia sedang ada di luar kantor. Sehingga aku pun merasa terbantu sekali. Tidak ada rasa cemburu ataupun rasa curiga. Tahun ke tahun berjalan tak terasa. Hingga tanpa kusadari adikku sudah lulus SMA. Dia ingin langsung bekerja tetapi suamiku melarang. Disarankan untuk kuliah agar masa depannya bisa lebih baik lagi. Adikku pun juga menurut saja karena suamiku berjanji mau menjamin segala biayanya. Dari mencari kampus yang bagus sampai adikku Citra diterima di salah satu kampus perguruan tinggi yang terkenal. Suamiku tak pernah mengeluh, malah aku melihat ada rona bahagia di wajahnya. Suamiku antusias sekali dalam mengurus segala sesuatunya. Aku pun tambah bersyukur punya suami yang amat pengertian. Menuntut ilmu di kampus lebih santai daripada waktu masih duduk di SMA, sehingga adikku bisa lebih banyak di rumah. Di rumah, adikku pun sering sekali belajar memasak. Sepertinya adikku lebih pintar masak daripada aku. Suamiku bahkan sering memilih masakan dia daripada masakan istrinya sendiri. Tapi perasaanku saat itu masih biasa-biasa saja. Semua sikapnya aku anggap suatu kewajaran. Bila adikku sedang di dapur pun suamiku rajin sekali membantu. Bahkan suka bercanda. "Aih, istri mudaku lagi sibuk masak ya," goda suamiku. "Hus, ngawur, mimpi kali," timbalku. Adikku pun cuma tertawa dengan santainya. Hingga suatu kali malam-malam aku terbangun dari tidur. Karena aku merasa haus, aku pun keluar pergi ke ruang makan untuk mengambil air. Aku kaget melihat suamiku keluar dari kamar adikku. Aku pun bertanya dengan harap-harap cemas, "Ngapain dari kamar Citra?" "Oh, tadi aku pas lewat, aku dengar dia menggigau. Jadi aku bangunkan biar tidak mimpi buruk," jawab suamiku. "Oh, begitu," jawabku tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Dari waktu ke waktu aku melihat suamiku makin sayang dengan adikku. Begitu juga adikku mulai bercanda dan bisik-bisik dengan tawa kecil yang menggoda. Tak jarang aku sering melihat suamiku keluar dari kamar adikku. Setiap kali aku tanya, dia selalu beralasan adikku suka bermimpi buruk dan menggigau. Aku tak ingin punya perasaan cemburu dan curiga dengan adik dan suamiku. Aku pun selalu berpikiran positif. Aku berusaha membuang jauh-jauh perasaan jelek yang mulai menggoyahkan hatiku. Tak mungkinlah adikku tega dengan kakak yang sangat menyayanginya. Pada suatu pagi saat suamiku sudah berangkat kerja, Citra masuk ke kamarku. Tiba-tiba dia menangis jadi-jadinya. Aku bingung dengan kelakuannya. Aku pun pelan-pelan menanyakan padanya, "Ada apa? Kenapa kamu menangis? Ingat ayah sama ibu?" Adikku menggeleng dan makin bertambah keras saja tangisnya. "Sudahlah, berdoa saja biar arwah mereka tenang. Lagian gak enak sama tetangga," kataku. Aku peluk erat-erat adikku. Akhirnya dia pun terdiam, lemas lunglai. Kubaringkan adikku di tempat tidur, kuselumuti tubuhnya. Tetapi aku tertegun melihat ada sesuatu dalam genggamannya. Kuambil pelan-pelan. Bagai disambar petir, rasanya aku tidak percaya. Yang di tangan adikku sebuah tespek dengan strip 2.
Ya Allah, apa yang dilakukan adikku sudah kujaga sebaik mungkin. Bagaimana aku bertanggung jawab dengan ayah dan ibuku? Ayah, ibu, maafkan aku tak bisa menjaga amanahmu. Aku mencoba bersabar, ku pendam emosi jiwaku. Ku tanya pelan-pelan pada adikku, siapa yang berbuat, Dek? Mbak lihat kamu tidak pernah punya teman laki-laki, dan kamu juga tak pernah cerita punya pacar. Terus terang saja ya Dek ya, biar bisa cari jalan pemecahannya. Citra menatapku dengan takut-takut. Lalu dia pun berkata dengan sangat lirih, maafkan Citra ya Mbak, Citra hilaf. Mas Bimo yang melakukannya Mbak. Astagfirullah, setan mana yang telah merasuki mereka? Kenapa mereka mampu berbuat seperti itu? Aku tak pernah curiga dengan hubungan mereka, dengan kedekatan mereka. Ya Allah, tega sekali suamiku yang kuanggap malaikat, ternyata orang yang laknat. Tak bisa menjaga hawa nafsunya, memperalat adikku yang terbelenggu dengan kebaikannya. Aku cuma bisa duduk terdiam, pikiranku buntu. Apa yang harus aku lakukan terhadap adikku? Kenapa harus suamiku ya Allah? Aku pikir penampilanku tak kalah dengan adikku. Berusaha menjadi istri yang baik, bisa mendidik anak-anak yang akan menjadi tumpuan dan harapan kelak. Tega sekali suamiku berkhianat. Tega sekali ya Allah. Tunjukkan jalanmu agar hambamu bisa mengambil jalan yang terbaik, mengambil keputusan yang baik untuk semuanya.